Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari tim Prabu ya. Pada malam hari ini kami dari Prabu ingin mencoba memusnahkan jenglot ya, yang berhasil kami taklukkan kemarin untuk sosok ini ya. Karena kenapa kami musnahkan? Karena mengingat bahwa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ya untuk memiliki ini. Takutnya juga jangan sampai dilepas, disalahgunakan sama orang lain untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji ya, kayak pesugihan, mungkin juga untuk mencelakai orang ya. Mungkin ada lagi tambahkan Mas? Ya baik, jadi konten malam ini kita akan pemusnahan jenglot yang berhasil ditaklukkan Master bersama tim Prabu kemarin malam. Mungkin kita bisa akan langsung melakukan pemusnahan ini. Ya, bisa dimulai kayaknya. Baik, ikuti kami terus filmnya kan. Sudah bisa saja. Sudah supaya dia jatuh di situ. Jadi untuk pemusnahan jenglot begini, kami sarankan kepada sahabat-sahabat Prabu jika memiliki benda seperti ini untuk tidak dimusnahkan sembarangan ya, karena ini resikonya bahaya kalau orang yang tidak memiliki kajian-kajian. Ini ada dampaknya, nanti ada di sekitar kita. Semalim. Oke, coba. Ada kain lagi. Jadi kita musnahkan ini untuk mengantisipasi ya. Kalau kita lepas salah digunakan untuk sebagai media santet. Jadi niril ya teman-teman ya. Jadi ada yang mengatakan ini rekayasa itu silakan kembali kepada pribadi masing-masing ya. Tapi kita berniat bertujuan adanya Prabu ini kita membuat edukasi hiburan agar kita tidak melupakan nilai-nilai leluhur yang sudah diwariskan kepada kita anak-anak cucu. Begitu saja. Ya, maupun yang agama. Dan kalau bisa dilihat pada saat penaklukan kemarin, bahwa pada saat ditaklukkan ini bisa diamati bahwa ada asap pada saat kita menaklukkan itu, bisa diamati. Tidak dimakan itu ya, kan proses ini. Jadi kalau diperhatikan ya, isunya ini agak kini ya, kayak tidak termakan api. Tidak terbakar teman-teman.
Jadi kalau diperhatikan ya, kalau mau dipikir proses pembakaran ini ya, secara logika saja kayu-kayu yang ada di sekitar sini sudah habis ya. Sedangkan tisu saja itu masih agak kelihatan utuh itu. Jadi teman-teman ini tidak dimakan api sebenarnya. Tisunya saja tidak dimakan. Padahal tisu cepat sekali terbakar. Bakar minyak. Mana apa? Yang sana. Tumpahkan di anunya, di botolnya. Berminyak. Oh, besar. Tidak. Bensin dijual. Tidak dimakan. Tisu loh ini. Tisu tuh tidak dimakan. Bisa lihat. Di keluar minyak nih. Dan hasil perjalanan kami kemarin pada saat penaklukan kemarin termasuk mediumisasi, disampaikan bahwa memang banyak ada sebagian golongan masyarakat yang datang ke tempat itu untuk meminta ya, Jasnya mana? untuk meminta. Ya, kalau kita lihat ini Penutupnya. tapi kan disalahgunakan. Kita tidak lihat. Itu saja menyala. Baiklah, kita sembari kita menunggu selesai sampai habis dibakarnya jenglot itu, kita akan melakukan mediumisasi. Kita akan tarik sosok orang tua yang sebelum masuknya sosok jenglot itu, yang di tubuh saudara Ali kemarin. Kita tanyakan apakah dengan dibakarnya sebuah jenglot itu, apakah dia hancur, musnah, atau dia pindah ke wadah lain. Begitu teman-teman. Saya kira begitu. Ya mungkin dari Mumun ya, untuk mungkin bisa untuk kita mediumisasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat tentang keberadaan saudara Mumun. Ya sudah lama ditunggu-tunggu. Ini bertapa teman, memperdalam kesaktiannya. Boleh silakan. Masuk. Sampai dan nyamuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir. Assalamualaikum. Sempurnakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita yang kemarin itu yang di batu itu kemarin kita. Hah? Kita. Tapi kita tahu soal jenglot itu. Kita tahu itu yang jenggot yang dibakar tadi, kita kenal. Kita kenal.
kita tahu. Itu dengan dibakarnya itu, apakah dia musnah dengan ilmunya atau tidak? Atau dia pindah ke wadah lain? Tidak. Tidak. Terus kalau itu udah kemana dia? Ya, ada yang tarik. Maksudnya ditarik bagaimana? Bisa kasih kami informasi? Bisa. Itu kita kenal gak itu? Gimana? Dia bilang? Itu jenglot itu kalau dibakar itu apakah musnah dengan sosok-sosoknya atau tidak? Tidak. Oh, dia kemana sosoknya? Mencari wadah baru? Tidak, ilmunya saja. Bisa beri kami penjelasan tentang jenglot ini? Hah? Tidak mau bicara ya? Jadi Coba kita sosoknya nggak mau mesti kami coba bicara kita ya, keluarkan coba. teman-teman ya? Mungkin kita akan cari sosok lain ya, mungkin ya teman-teman. Kita cari yang ada di sini kemarin. Iya. Terima kasih ya, terima kasih ya. Mas keluarkan Mas Dri. Ya, mungkin sosoknya terlalu ini Ringan. ringan. Tapi Ya, Ringan energinya. mungkin kita Mas Ali mungkin yang kemarin ya. ya, sembari kita agar saudara dia memulihkan kondisinya, mungkin itu biar Kami kayaknya kurang hampir sosoknya ada kemarin sekali ada agak berbeda. iya, agak berbeda dari wadahnya. Hanya ketemu Ada yang dia tahu sebagainya. Mungkin bisa. Tarik saja yang memiliki mustik ini. Ya, mulai saya. Berdarah ya? Berdarah dia. Ya teman-teman ya, lihat berdarah ini teman-teman. Dia berdarah. Jenglotnya. Kita minimalisasi ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, baik guys. Kita yang punya ini. Itu kita mau tanya. Itu yang jenglot yang kita dapat kemarin di mana Bos? Kurang asik. Di persimpangan Jalan Bursangas itu. Itu dengan kita bakar itu apakah dia musnah atau dia cari tempat lain? Wadah lain? Kita tahu. Hah? Dia ditarik. Sama siapa? Orang tua. Yang punya itu.
lain lagi. Itu maksudnya ditarik, dia bagaimana? Diambil apanya? Oh, di bawah. Itu di bawah itu masih bisa dia ini digunakan untuk mencelak orang lain lagi. Dari sana. Itu masih banyak di sana kasus kayak begitu di sana. Masih ada. Itu kan dibakar ini agak susah ya. Dia termakan api. Iya. Ini orang kebal. Itu yang dicari-cari kemarin sama orang di sana yang minta-minta itu. Oh, jadi kalau jenglot itu dibakar, dimusnahkan dan cara dibakar itu dia nggak musnah ya? Bagaimana caranya maksudnya supaya dimusnahkan total itu dia? Supaya dia nggak bisa lagi berarti itu yang kita bakar itu hanya wadahnya saja. Tapi kalau Itu di orang tua itu. orang tua yang kemarin itu, Iyo. Itu ada di depan orang tua itu. Sudah bawa dia. Dari kemarin itu dia tarik. ya terus sekarang kita musnahkan itu dia akan hancur juga ya? Dia hancur tapi dia lama. Hancur Iya, dia lama ya? lama. Kalau kita lihat dibakar tadi lama sekali. Tisunya saja untuk mau dimakan api lama sekali. Kalau secara akal logika kayunya sudah habis terbakar, tisunya belum. Kan Kamu itu kalau kamu pegang itu kamu kuat. Yang itu kuat. Kita nggak cari kuat lah, kita cari ridhonya Allah Ta'ala saja lah. Iyo kamu ambil juga di sana itu masih banyak. Masih banyak ya. Masih ada itu di sana di atasnya lagi masih ada. nanti kita ambil supaya jangan disalahgunakan orang lain lagi ya untuk jalan-jalan yang tidak benar. Kamu ini kamu panggil saya cuma kamu tanya itu. Iya, hanya kita tanya itu. Ada lagi apa lagi yang kau tahu? Tidak ada. Saya mau bertanya, cara memusnahkan selain dibakar dan cara apa? Kalau untuk jenglot ini? Banyak. Kamu kamu kasih rusak bisa. Oh, tanpa harus dibakar bisa ya? Bisa. Oh. Terus begini lagi. Tapi awas kalau dia makan kamu mati. Begitu ya. Saya kira kematian itu hanya milik Allah. Iya, tapi kalau dia main, Kalau orang tersebut dekat kepada Allah, imannya tidak kuat. ada dia itu orang yang iman begitu kalau dia pegang itu. Jadi apabila orang yang memegang jenglot terus dia niat tidak baik untuk mencelakai orang lain, apabila orang yang mau dicelakai itu dekat kepada Allah, apa mampu dia tembus? Bagaimana? Ya, orang itu dia cuma dibilang dia Islam padahal dia tidak. Tidak, maksud saya apabila orang itu beriman kepada Allah, apakah bisa dicelakai oleh jenglot ini? Tidak. Tidak bisa. Baik teman-teman. Ya, seperti yang kami sampaikan pada konten kita sebelumnya ya, bahwa untuk kita menghindari dari gangguan dari mereka ini, memang kita harus lebih sering mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya, rajin-rajin bersalawat dan ya sebagainya, beribadah. Iya. Oh iya, jenglot itu dulu memang manusia atau memang dari kalangan jin? Awal mula adanya jenglot itu. Jangan kamu tanya itu. Kenapa? Jangan. Kenapa kita tanya itu tidak bisa? Kalau kamu tanya itu kalau orang dia tahu dia ikut-ikut. Ikut ya. Mungkin bisa ada pertanyaan yang sedikit dia sampaikan. Ini sahabat-sahabat subscriber yang ada mungkin yang mirip di rumah ada jenglot tapi tidak tahu mau dikemanakan, mungkin bisa Jangan kamu simpan di rumah, dia sakit orang itu di rumah semua. karena kan banyak efek sampingnya mungkin. Dampak negatifnya ya, Dampak negatif daripada manfaatnya ya. Jadi mungkin kalau ada yang sahabat-sahabat Prabu yang memiliki jenglot itu
kalau takut untuk memusnahkan bisa menghubungi kami ya, kami musnahkan saja. Takutnya nanti berimbas kepada orang di rumah dan di sekitar. Karena lebih banyak mudarat tuh menyimpan benda-benda seperti itu. Ini saja, sudah cukup nanti informasi deh Mas. Ya cukup. Kita keluarkan saja ya. Ya. Terima kasih atas informasinya ya. Kita kasih keluar nih ya. Assalamualaikum. Pulang saya sendiri. saya Lukas bisa. pulang sendiri. Assalamualaikum. Sabar dulu. Sambil ilmu dulu. Jangan dia mencuana. Sambil dulu. Jangan. Saya tidak ganggu kamu, saya tolong kamu tadi malam. Apa? Saya bantu kamu dia tadi malam. Kau tolong saya? Iya, waktu dia datang mereka dia ganggu kamu orang. Memang saya tidak sanggup. Tapi saya tidak tahu juga dia, tapi saya bantu saja. Kau kira saya tidak sanggup kah? Saya tahu nih kamu yang ambil dia, kamu yang tarik dia. Terus tapi kau kan bilang dia kenapa kau bilang datang. bantu saya? Bisa bantu saja karena dia datang teman-temannya itu. Oh dia bantu supaya tidak diambil ilmunya Master. Ih, kau bantu saya. Biar kau tidak bantu saya, memang saya tidak sanggup. Saya tidak tahu juga karena saya tidak lihat itu dari malam orang tua yang besar itu. Wih, saya sanggup saya sendiriku. Iya. Kau tidak perlu bantu-bantu saya. Jangan karena tadi malam dia datang banyak. Biar 10.000, 20.000 pasukannya saya tidak lari. Iya dia mencuanamu banyak besar. Kau kira saya tidak sanggup? Ini saya tahu nih banyak itu mencuanamu. Terus tidak butuh kaul saya. Bisa bantu saja. Sudah Pak. Oh Mancuana. Kalau begitu diambil temanku saja karena kalau guruku kan banyak nih dok. Mengambil apa? Ilmumu toh. Kamu saya jaga kampung saya ini dia. Jadi kamu Ya, kita pulang mulai. Iya. Assalamualaikum. Kita pulang sendiri ya. Atau saya kasih keluar? Kamu. Iya. Kita pulang paling. Assalamualaikum. Biar dia keluar sendiri. Satu lagi, tanyakan MD di mana lagi? keluar Mas. Jadi tadi jenglotnya saya sudah bakar. Kesimpulannya mungkin saya serahkan kepada Mas Dede atau Mas Ip. Oh, iya. Baiklah. Baiklah Mas Didi silakan Mas Didi. Ya, tadi kan kami sudah memusnahkan jenglotnya ya dengan kami bakar. Dan cukup lama lah untuk menghancurkan karena memang ada energinya cukup besar ya. Dan kami sudah meditasi lagi kembali tentang sosok orang tua yang ada di sana, tentang menanyakan terkait jenglot itu apakah dengan kita bakar ini musnah ya. Memang untuk jasadnya musnah ya, untuk kanunya tetap masih ada tapi mengikut mungkin. Iya. Ilmunya mungkin ikut musnah, ikut lemah ya. Mungkin dari Mumun mungkin ada yang bisa disampaikan selama tadi ada sosok yang masuk di Mumun. Iya, yang tadi. Sosok yang tadi tidak termasuk. Coba sih. Hanya saran buat sahabat-sahabat Prabu mungkin subscriber yang memiliki benda-benda gaib di rumahnya, selagi kita masih beriman kepada Allah, jangan kita takut kepada makhluk-makhluk seperti itu, kan melemahkan akidah kita. Jadi saran saja, kalau mungkin ada benda-benda yang seperti itu tidak tahu mau dikemanakan atau ada gangguan di rumah, mungkin bisa menghubungi tim untuk dibantu. Iya. Cukup seperti itu. Apalagi benda itu dia makannya itu darah ya, jadi sangat tidak bagus sekali. Dia berimbas kepada yang ada di sekitar kita. Ketika tidak diberi makan ya dampaknya nanti takutnya kena diri sendiri ataupun orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu seperti yang dibilangkan Mumun, jika memiliki barang itu ya mungkin bisa dimusnahkan saja. Kalau takut nanti hubungi kami aja. Begini Mas? Iya betul. Dari saudara Lili mungkin ada disampaikan? Nggak ada. Orang tua tadi bagaimana? Jelaskan masalah benda-benda pusaka itu kalau bisa dibersihkan, dirawat baik-baik, peninggalan peninggalan lumpur. Ya baik, sesuai arahan dari Master. Jadi apabila memiliki benda-benda peninggalan dari kakek mungkin ya, seperti pusaka keris atau tombak atau lain-lainnya ya, atau mungkin cincin, mustika-mustika atau batu-batu mustika, itu ada baiknya dibersihkan, dirawat ya, seperti itulah teman-teman, supaya tidak mengundang energi-energi negatif masuk ke dalam pusaka atau mustika itu yang dapat memberi hal yang tidak baik kepada
kepada pemegang atau pemilik mustika-mustika itu atau pusaka-pusaka itu, ada baiknya dibersihkan, dirawat, begitu. Tapi bukan berarti kita bersekutu dengan atau apa kata lainnya, Kayak ibaratnya tidak bolehlah kita percaya sepenuhnya daripada manfaat-manfaat seperti itu, karena pada dasarnya yang kita percaya, kita minta pertolongan kan cuma sama Allah Ta'ala. Cuma selebihnya itu kan cuma perantara-perantara. Itu seperti itu. Penjelasan sedikit teman-teman. Jadi gini, suatu benda pusaka yang peninggalan para leluhur yang pernah kita rawat, yang pernah kita pegang, itu jangan lupa agar selalu dijaga. Karena kelestarian budaya itu ya berupa juga seperti benda-benda pusaka teman-teman, peninggalan para nenek moyang. Jadi bukan berarti kita mengagumi suatu benda kita musyrik, artinya kita melihat dari struktur bentuk benda itu, mungkin kita mengaguminya dalam bentuk hasil-hasil dari ciptaan orang tua kita, leluhur kita ya. Kalau dibilang musyrik kecuali kita menyembah suatu benda, kita hanya mengagumi saja keindahan suatu benda yang diciptakan ya, seperti itu. Apapun yang diciptakan oleh Allah di muka bumi itu pada umumnya itu bertasbih kepada Allah. Jadi mungkin keris juga kita tidak tahu cara beribadah seperti apa kepada Allah. Kan seperti itu teman-teman. Sebenarnya semua benda itu bagus, tapi karena disalahgunakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab di muka bumi, sehingga benda-benda tadi memiliki energi-energi negatif yang dapat mempengaruhi orang lingkungan atau yang ada di sekitar kita ya. Contoh ini teman-teman, apabila Ipul marah, saya di dekatnya, itu dibilang namanya energi, pasti saya akan ikut marah juga ya teman-teman. Karena itulah benda, sifat benda, mengikuti karakter dari sifat orangnya ya teman-teman ya. Kalau banyak beribadah mungkin bendanya mengikuti ya. Seperti itu teman-teman. Itu saja dari saya ya. Begitu mungkin lebihnya Ajam juga bisa menjelaskan biar sedikit. Ya, karena jelaskan sedikit. Oh, mohon maaf teman-teman, dia belum bisa menjelaskan ya. Jadi bisa kita serahkan lagi ke Ipul sama Dedi. Baik, mungkin untuk malam ini kita akhiri saja ya, karena sudah tuntas ya. Tujuan kami ini pada malam hari ini untuk pemusnahan jenglot supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain ya. Ya, mungkin begitu ya. Ya, seperti itu. Jadi mungkin kita akhiri saja untuk tema kita malam ini dalam pemusnahan jenglot. Betul, di Lazada banyak. Oh iya. Silakan beli. Jadi harganya lumayan kok, di atas 500.000. Iya, jadi ada yang berkomentar katanya di Lazada banyak. Ya silahkan beli. Lazada, apalagi Shopee ya silahkan beli, itu lumayan juga harganya teman-teman. Kita nggak ada Terus itu. manfaatnya rasakan sendiri. Ya kita nggak ada mau tipu-tipu, tidak ada. Kita ini berdiri di atas kejujuran. Karena planning kita jalan itu tidak ada target atau posisi kita telah tentukan. Ya. Nah, kita jalan atas berdasarkan langkah. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Master dari teman-teman semua, dari awal terbentuknya Prabu ini, kita nggak ada rekayasa, kita apa adanya teman-teman. Ingat, Prabu ini tidak mengkaji benda pusaka. Prabu ini mengkaji atau memberikan sesuatu edukasi kepada masyarakat agar jangan menyembah hal-hal yang berbau kemusyrikan. Jadi itu saja. Bagi masyarakat yang mau percaya dan tidak itu terserah. Yang jelas di sini kami tim Prabu tidak merugikan atau membuat masyarakat itu resah dengan keadaan Prabu. Justru kami memberikan sesuatu yang berbau-bau positif, teman-teman ya. Masalah mau beli di Shopee mau tidak itu terserah nih. Yang jelas kami dari tim Prabu ya tidak pernah memberikan edukasi yang jelek kepada masyarakat gitu. Masalah jual beli apa segala itu terserah nih mau percaya dan tidak. Karena kami Prabu mengkaji amalan tasawuf, marifat, hakikat, syafaat. Yang kami ajarkan itu, yang kami pelajari, bukan kami ingat. Kapan kami memiliki suatu kemampuan itu bonus dari amalan-amalan yang kami lakukan. Seperti itu teman-teman. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, ya, jangan pernah mengkritik seseorang apabila seseorang itu memberikan suatu cerminan kebaikan kepada masyarakat yang lain. Ya begitu, seperti itu. Terima kasih Master. Jadi yang disampaikan Master itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ini ya apabila kita membuat konten hanya untuk meraih sesuatu dengan cara bohong tidak jujur, kita tidak akan selamat, tidak berkah itu. Saya kira demikian Mas Didi. Ya, penjelasan lagi masalah penarikan ada itu dari orang
masalah mengenai tentang penarikan kris. Gini teman-teman, harga kris itu di atas 2 juta, ada yang 7 juta teman-teman. Dilihat dari struktur meteorik yang ada pada kris. Terus kita mau beli dengan harga 7 juta. Kami ini bukan orang yang berduit ya. Dari hasil konten kami YouTube, tiap bulan kami hanya mendapatkan 750.000 teman-teman. Ya, bukan jutaan, puluhan juta. Jadi jangan pernah mengkritik kami membeli suatu barang yang ada harganya lebih dari pendapatan kami teman-temannya, seperti itu. Ya seperti itu Mas Ter ya. Ya terima kasih Mas Ter. Jadi memang terbentuknya Prabu ini kita untuk agar lebih baik lagi ya. Maksudnya kita tidak melupakan pesan-pesan nilai-nilai leluhur kita dahulu, agar kita selalu beriman kepada Allah di jalan yang benar, agar kita tidak berbuat hal yang berbau negatif. Ya itu makanya adanya Prabu. Saya kira demikian. Ya Mas Dedi ya. Iya, seperti itu. Ya, mungkin Ajam juga ini pengoleksi suatu benda pusaka ya. Bisa dijelaskan aja apa saja benda yang kau simpan di dalam rumah Ajam? Banyak. Apa itu? Kris? Keris, semar mesum, Bukan mesum. Mesem. Mesem. ini mustika. ini cincinnya sakti ya? Tidak. Pakai saja. Itu saja Jam. Saya Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia kepada kami Prabu. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami juga ini manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita akhir saja Mas Didi. Iya. Jangan lupa juga kami himbau kepada sahabat-sahabat Prabu ya, untuk terus mendukung channel kami, karena dengan dukungan teman-teman sekalian maka channel kami akan bisa berkembang. Ya, mungkin. Ya baik, kita akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.